nggak sih, waktu kalian lagi ngobrol sama seseorang, tapi tanpa kalian sadari, percakapan kalian itu diketahui atau bahkan dikendalikan oleh seseorang. Nah, itu akan berbahaya jika hal yang kita komunikasikan adalah hal yang bersifat privat dan privasi. Nah, itu tadi adalah contoh analogi sederhana dari serangan man in the middle. Tapi, sebelum aku masuk ke materi, aku ingin memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku I Gusti Ngurah Bagus Tenang Purbawa dengan NIM 22085611108 dari kelas A. Adapun topik yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah mengenai pengertiannya apa itu man in the middle. Yang kedua adalah kenapa topik ini penting untuk kita bahas. Yang ketiga adalah apa keterkaitannya dengan SDG. Yang keempat adalah jenis serangan man in the middle. Yang kelima adalah cara kerja man in the middle. Dan yang keenam adalah solusinya. Nah, jadi berdasarkan jurnal Browser in the Middle Attack, di sini dikutipkan. Mungkin aku sambil baca aja biar nggak salah sebut gitu. Jadi, the term man in the middle identifies a large category of attack whose main characteristic is the ability of the attacker to place him or himself in many different ways in a point of the path between the victim and the access surface. Nah, atau bisa diartikan sebagai serangan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan teknik. Nah, nanti kita akan bahas nih mengenai apa saja sih jenis-jenisnya itu. Nah, intinya di sini adalah serangan ini tuh adalah melibatkan seorang korban atau akun user yang dimana dia terhubung atau melakukan komunikasi dengan web atau application melalui jaringan internet. Nah, dimana korban ini tidak tahu nih kalau dia ini sedang dimata-matai atau nggak sedang disadap oleh pelaku atau hacker tersebut. Jadi pada video tersebut adalah serangan man in the middle dengan ARP positioning. Di sini serangan ARP positioning itu intinya adalah mengandalkan atau memberikan alamat MAC address palsu kepada korban atau user. Nah, jadi si korban ini masalahnya adalah si korban atau user ini mengira bahwa alamat MAC address tersebut adalah MAC address tujuan yang benar atau valid. Yang dimana dia si user mengira bahwa dia telah terhubung ke web atau application yang dia inginkan. Selanjutnya, kenapa membahas topik ini? Menurut aku, ada dua hal yang membuat suatu topik atau ide itu menarik dan penting untuk dibahas. Yang pertama adalah tujuan dan dampaknya. Jadi yang pertama adalah tujuannya. Jadi aku melihat serangan man in the middle ini bertujuan untuk mengambil data informasi pribadi pengguna seperti informasi login, kredensial akun, habis itu bisa juga mengambil informasi bisnis atau informasi kesehatan dan lain sebagainya yang bersifat privat atau enggak sensitif gitu. Nah, dampaknya ini bisa berdampak kepada banyak hal nih. Kayak berdampak pada bisnis, habis itu berdampak juga kepada kesehatan jika disalahgunakan kan. Habis itu yang aku lihat sih masalahnya adalah gini ya. Pertama tuh di masyarakat kita nih masih kayak nyepele ini pengguna internet. Jadi masyarakat kita tuh kayak ya udahlah pakai aja internetnya, padahal nggak tahu kalau di internet tuh kayak sama berbahayanya gitu loh. Nah, aku juga ngeliat nih kalau gini tuh bisa kita hubungkan kan dengan SDG atau Sustainable Development Goals. Jadi, SDG atau Sustainable Development Goals ini adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB. Yang pertama, aku ngelihatnya dari SDG yang ketiga yang itu mengenai kesehatan dan kesejahteraan. Dengan terciptanya komunikasi yang aman, maka tidak ada lagi data pencurian kesehatan pasien. Nah, ini tuh dapat memudahkan para dokter dan para pelayanan kesehatan. Kedua adalah dari SDG yang ke-9 itu industri, inovasi, dan infrastruktur. Jadi dengan teratasinya man in the middle dapat melindungi data-data bisnis dari pencurian data. Oke, yang ketiga adalah dari SDG yang ke-16 itu keadilan, kedamaian, dan institusi yang kuat. Dengan terlindunginya data-data pengguna dari aktor yang jahat, maka dapat melindungi dan membantu organisasi pemerintah dan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis serangan man in the middle. Nah, jadi aku di sini mencari referensi jurnal. Nah, berdasarkan jurnal Man in the Middle Attack Analysis and Motivation and Preventional, di sini dikatakan ada 4 tipe serangan utama yang terjadi. Yang pertama adalah serangan man in the middle berbasis spoofing. Jadi serangan ini mencoba mengecoh komunikasi antara dua pihak.
gitu. Yang dimana mereka itu sama-sama mengira bahwa mereka itu berkomunikasi satu sama lain, sedangkan di antara mereka nih ada seorang hacker atau penyerang nih. Jadi serangan ini tuh dilakukan menggunakan teknik spoofing. Ini sih dapat dilakukan contohnya itu adalah serangan IP spoofing, DNS spoofing, dan HTTPS spoofing. Perumpamaannya adalah seperti misalnya kayak kita lagi komunikasi dengan seseorang, anggaplah aku lagi komunikasi dengan si A. Aku ngerasa bahwa aku nih komunikasi dengan si A karena aku teleponan, aku ngedengar kayak, oh iya suaranya sama, cuma ternyata itu adalah si B. Kurang lebih seperti itu perumpamaannya. Yang kedua adalah serangan MTN berbasis TSL atau SSL. Jadi serangan ini penyerang mencoba untuk menyandap atau memanipulasi pesan komunikasi yang diamankan oleh protokol TSL atau SSL. Jadi protokol ini itu adalah protokol yang berguna untuk mengekripsi data di internet gitu. Jadi perumpamaannya seperti kayak kita lagi ngirim surat nih, surat kita nih udah dikunci nih dengan kunci-kunci yang lain. Jadi penyerang ini mencoba untuk membukanya, lalu memanipulasinya atau bahkan bisa melihatnya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah serangan Border Gateway Protocol, yang dimana penyerang atau hacker mencoba untuk memanipulasi atau mengatur rute data kita di jaringan. Perumpamaannya seperti misalnya di jalan raya nih ada yang mengganti pelang rute dari ke kanan menjadi ke kiri, seperti itu kurang lebih. Yang terakhir adalah fake base station attack, yang dimana penyerang memasang stasiun transceiver palsu yang digunakan untuk mengatur lalu lintas korban. Jadi perumpamaan itu misalnya kayak gini, seperti misalnya ada penyerang mendirikan pom pengisian bahan bakar yang dimana terdapat mobil yang singgah di sana, yang dimana informasi mengenai kendaraan tersebut dapat diakses dan dimanipulasi oleh penyerang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah cara kerja man in the middle. Jadi berdasarkan jurnal Man in the Middle Attack Understanding in Simple Word, di sini dikatakan bahwa ada dua cara untuk melakukan man in the middle. Yang pertama dapat dengan interception, yang kedua dengan decryption. Yang pertama adalah interception, yang merupakan fase pertama dari serangan ini. Jadi penyerang ini akan melakukan penjagatan pada jaringan korban dengan memberikan jaringan palsu. Jadi maksud jaringan palsu di sini adalah misalnya kayak gini. Jadi misalkan kayak kita nih lagi di luar, kita ngeliat ada sebuah wifi nih yang nggak terhubung, yang nggak berisi password. Nah jadi kita langsung tergiur kan, kita langsung connect aja device kita ke sana, tanpa kita ketahui bahwa hacker bisa melihat aktivitas kita dan bahkan menyadap kita dari sana. Nah, fase berikutnya adalah description. Jadi setelah hacker atau penyerang ini berhasil mendapatkan akses ke data user, maka perlu dilakukan description karena pada umumnya data-data tersebut masih terenkripsi. Ada 3 metode yang umum digunakan. Yang pertama SSL hijacking, yang digunakan untuk mencegah user untuk pindah dari HTTP ke HTTPS yang lebih aman. Yang kedua adalah SSL stripping, yang digunakan untuk mendowngrading dari HTTPS ke HTTP. Dan yang terakhir adalah HTTPS spoofing, yang digunakan adalah sebuah trik yang digunakan untuk mengelabui browser dengan mengirimkan sertifikat palsu. Selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi masalah man in the middle ini. Jadi pada jurnal yang saya baca di internet, yaitu Man in the Middle Attack and Protection, di sana disebutkan bahwa yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan HTTPS. Jadi HTTPS ini adalah versi yang lebih aman dari HTTP. Jadi perbedaan antara HTTP dan HTTPS itu kan di S-nya. Jadi S itu adalah security, jadi dia itu lebih aman. Selain itu, HTTPS itu juga menambahkan fitur-fitur yang lebih aman seperti enkripsi, autentikasi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah menggunakan protokol kriptografi seperti TLS. Jadi VPN itu bisa untuk mengakses situs yang terblokir juga, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya VPN itu kayak kita tuh merahasiakan identitas kita gitu. Jadi kayak hacker itu nggak tahu nih kita ini siapa, identitas kita apa, kayak IP kita kayak disamarin gitu, kayak dia tuh kayak ngubah IP private ke public atau gimana, kurang lebih seperti itu. Adapun kesimpulan yang saya ambil, yang pertama, man in the middle ini, serangan ini adalah serangan yang tidak jauh dari kita. Kita bisa sangat mudah terinfeksi dengan serangan ini. Bisa jadi dengan login ke atau terkoneksi dengan wifi umum yang tidak ada password, seperti itu. Bisa juga dengan kita salah masuk ke browser, seperti itu, dan selain sebagainya. Jadi kesadaran kita untuk menggunakan internet dengan baik dan benar itu harus diperhatikan lagi supaya data-data kita terhindar dari namanya pencurian.